Baik, di sini saya Kiwi Tamitasari dengan NIM 121450126 akan menjelaskan tentang package yang digunakan dan menampilkan data yang akan kita gunakan. Jadi di sini kita akan menggunakan package atau library ISLR, terus library MAS. Library MAS ini digunakan untuk analisis diskriminan, library REPR, ggplot2, ROCR, dan kelas. Kita akan menampilkan 6 data yang kita gunakan, yaitu data Boston. Baik, di sini kita akan menampilkan 6 baris pertama dari dataset Boston. Selanjutnya, output dari data ini bisa digunakan untuk analisis informasi tentang harga rumah di berbagai daerah di Boston, Amerika Serikat, dengan memiliki 14 atribut. Selanjutnya kita akan menampilkan ringkasan statistik dari dataset Boston. Oke, kode yang digunakan yaitu Summary Boston. Nah, ringkasan statistik ini meliputi apa saja? Ringkasan statistik ini yaitu berupa nilai minimal, Q1, median, min, Q3, dan nilai maksimum dari 14 atribut dari dataset Boston. 14 atribut itu berupa CRIM, ZN, Indus, CAS, NOx, RM, X, DIS, RAT, TAG, Patrio, Back, Instant, dan MDF. Itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, generate the response variable. Kita masukin codingan crime underscore rate buka kurung siku strip rep buka kurung 0,506 crime underscore rate Boston dolar krim buka kurung siku median buka kurung Boston dolar krim sama dengan 1. DF buka kurung siku min Boston min 1. DF buka kurung siku min data titik frame DF, crime underscore rate. DF dolar crime underscore rate buka kurung siku min S titik vector buka kurung DF dolar crime underscore rate. Pada kode di atas membuat variabel respon bernama crime rate berdasarkan dataset Boston. Di sini saya akan menjelaskan mengenai eksplorasi data analis. Sel pertama digunakan untuk membuat plot atau visualisasi data berupa box plot dengan variabel X adalah crime rate dan variabel Y adalah zone residential. Titik-titik di luar box plot merupakan outlier dan pada crime rate 1 lebih berpengaruh karena memiliki nilai kuartil ketiganya yang sama dan memiliki jumlah outlier yang lebih sedikit jika dibandingkan crime rate 1. Tingkat kejahatan di kawasan pemukiman dengan zonasi lebih rendah dibandingkan kawasan tanpa zonasi. Sel yang kedua digunakan untuk membuat plot atau visualisasi data berupa box plot dengan variabel X-nya adalah crime rate dan variabel Y adalah industrial land plots atau indus. Pada variabel indus, outlier pada crime rate 0 ada dan pada crime rate 1 tidak memiliki outlier dan pada crime rate 1 nilai median berhimpit atau sama dengan nilai kuartil 3. Pada visualisasi data ini, crime rate yang lebih akurat adalah crime rate 0 karena nilai errornya lebih rendah daripada crime rate 1. Di sini dapat dilihat nilai kuartil 1 pada crime rate 0 lebih mendekati 0 dibanding nilai kuartil 1 pada crime rate 1. Lahan industri menarik banyak pekerja yang dapat meningkatkan kepadatan penduduk dan potensi terjadinya kejahatan. Selanjutnya, pada sel ini membuat plot atau visualisasi data berupa box plot dengan variabel X-nya adalah crime rate dan variabel Y-nya adalah rooms per home. Pada variabel rooms per home ini, outlier pada crime rate 1 ada pada kedua sisi kuartil
dan pada crime rate 0 memiliki outlier pada sisi kuartil 3. Pada visualisasi data ini, crime rate yang lebih akurat adalah crime rate 1 karena nilai errornya lebih sedikit atau lebih rendah daripada crime rate 0. Di sini dapat dilihat nilai kuartil 1 pada crime rate 1 lebih mendekati 0 dibanding nilai kuartil 1 pada crime rate 1. Rumah dengan jumlah kamar yang lebih banyak umumnya dimiliki oleh keluarga dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi, yang memiliki tingkat kejahatan yang lebih rendah. Selanjutnya, pada sel ini digunakan untuk membuat plot atau visualisasi data berupa box plot dengan variabel X-nya adalah crime rate dan variabelnya adalah nitrogen oxidase conservation. Di sini, pada variabel nitrogen oxidase concentration pada crime rate 1 ataupun crime rate 0 tidak memiliki outlier. Pada visualisasi data ini, crime rate yang lebih akurat adalah crime rate 0 karena nilai errornya lebih rendah daripada crime rate 1. Di sini dapat dilihat nilai kuartil 1 pada crime rate 0 lebih mendekati 0 dibanding nilai kuartil 1 pada crime rate 1. NOx dapat menyebabkan polusi udara dan hujan asam yang dapat merusak lingkungan dan menurunkan kualitas hidup. Hal ini dapat meningkatkan ketegangan sosial dan mendorong tindakan kriminal. Pada sel berikutnya, ini digunakan untuk membuat plot atau visualisasi data berupa box plot dengan variabel X-nya adalah crime rate dan variabel Y-nya adalah distance to employment centers atau DIS. Pada variabel X pada crime rate 1 dan crime rate 0 memiliki outlier. Pada visualisasi data ini, crime rate-nya lebih akurat adalah crime rate 1 karena nilai errornya lebih rendah daripada crime rate 0. Di sini dapat dilihat kuartil 1 pada crime rate 1 lebih mendekati 0 dibanding nilai kuartil 1 pada crime rate 0. Tempat yang jauh dari pusat dapat mendorong orang untuk melakukan tindakan kriminal karena jauhnya dari pantauan pihak yang berwajib. Selanjutnya, pada sel yang ini kita akan membuat plot atau visualisasi data berupa box plot dengan variabel X-nya adalah crime rate dan variabel Y-nya adalah access to radial height-wise atau RAD. Di sini pada variabel access to radial height-wise pada crime rate 1 ataupun crime rate 0 tidak memiliki outlier. Pada visualisasi data ini, crime rate yang lebih akurat adalah crime rate 0 karena nilai errornya lebih rendah daripada crime rate 1. Di sini dapat dilihat nilai kuartil 1 pada crime rate 0 lebih mendekati 0 dibanding nilai kuartil 1 pada crime rate 1. Jauhnya akses dari jalan besar, maka tingkat kriminal semakin tinggi. Selanjutnya, pada sel ini digunakan untuk membuat plot atau visualisasi data berupa box plot dengan variabel X-nya adalah crime rate dan variabel Y-nya adalah pupil teacher ratio atau PT ratio. Pada variabel pupil teacher ratio pada crime rate 1 ataupun crime rate 0 memiliki outlier. Pada visualisasi data ini, crime rate yang lebih akurat adalah crime rate 0 karena nilai errornya lebih rendah daripada crime rate 1. Di sini dapat dilihat juga nilai kuartil 1 pada crime rate 0 lebih mendekati 0 dibanding nilai kuartil 1 pada crime rate 1. Terbukanya pikiran seorang untuk pendidikan akan mengubah pemikiran seorang untuk bertindak kriminal. Selanjutnya, pada baris atau sel ini digunakan untuk membuat plot atau visualisasi data berupa box plot dengan variabel X-nya adalah crime rate dan variabel Y-nya adalah proportion of blacks. Dan ini digunakan pada variabel proportion of black pada crime rate 1 dan crime rate 0 memiliki outlier. Pada visualisasi data ini, crime rate yang lebih akurat adalah crime rate 1 karena nilai errornya lebih rendah daripada crime rate 0 dan dapat dilihat nilai kuartil 1 pada crime rate 1 lebih mendekati 0 dibanding nilai kuartil 1 pada crime rate 0. Orang kulit hitam yang mengalami tindakan kriminal yang tinggi, namun orang kulit hitam yang memiliki tingkat kejahatan yang rendah proporsinya lebih banyak. Baik, perkenalkan nama saya Akmal Faisabilah dengan NIM 122450114.
saya akan melanjutkan penjelasan teman saya, yaitu selanjutnya pada sel ini. Sel ini berfungsi untuk membuat plot atau visualisasi data berupa box plot dengan variabel X-nya adalah crime rate dan variabel Y-nya adalah percentage of low income earners atau LSTAT. Pada variabel percentage of low income earners, pada crime rate 1 ataupun crime rate 0 memiliki outlier. Pada visualisasi data ini, crime rate yang lebih akurat adalah crime rate 0 karena nilai errornya lebih rendah daripada crime rate 1. Di sini dapat dilihat nilai kuartil 1 pada crime rate 0 lebih mendekati 0 dibanding nilai kuartil 1 pada crime rate 1. Rendahnya pendapatan dapat membuat seseorang untuk melakukan tingkat kriminal. Sel selanjutnya ini berfungsi untuk membuat plot atau visualisasi data berupa box plot dengan variabel X-nya adalah crime rate dan variabel Y-nya adalah owner occupied house atau MACD. Pada variabel owner occupied house, pada crime rate 1 dan crime rate 0 memiliki outlier. Pada visualisasi data ini, crime rate yang lebih akurat adalah crime rate 1 karena nilai errornya lebih rendah daripada crime rate 0. Di sini dapat dilihat nilai kuartil 1 pada crime rate 1 lebih mendekati 0 dibanding nilai kuartil 1 pada crime rate 0. Seseorang yang memiliki rumah cenderung menjadi target tindak kriminal. Pada sel selanjutnya, sel ini berfungsi untuk membuat plot atau visualisasi data berupa box plot dengan variabel X-nya adalah crime rate dan variabel Y-nya adalah full value property tax rate atau tax. Nah, di sini pada variabel full value property tax rate, pada crime rate 1 ataupun crime rate 0 memiliki outlier. Pada visualisasi data ini, crime rate yang lebih akurat adalah crime rate 0, karena nilai errornya lebih rendah daripada crime rate 1. Di sini dapat dilihat nilai kuartil 1 pada crime rate 0 lebih mendekati 0 dibanding nilai kuartil 1 pada crime rate 1. Nah, pada bagian selanjutnya kita akan membagi dataset menjadi dataset test dan dataset training. Nah, pada sel ini, set.sheet 1110 ini mengatur sheet atau benih untuk membuat angka acak agar hasil yang dihasilkan konsisten setiap kali kode dijalankan. Dengan menetapkan sheet, angka acak yang sama akan dihasilkan setiap kali kode dijalankan, memudahkan untuk mereproduksi hasil. Nah, pada baris selanjutnya, ada df underscore split sama dengan sort sample n row df kali 0,8. Baris ini membuat sampel acak dari indeks baris data frame df sedemikian hingga 80% dari total baris dipilih untuk menjadi data set training. Fungsi sampel digunakan untuk memilih secara acak indeks baris dan sort digunakan untuk mengurutkan indeks secara berurutan. Training df data split, ini memilih dataset dari data frame asli df menggunakan indeks baris yang disimpan dalam df underscore split, menciptakan training dataset train. Di baris selanjutnya ada tes df min df underscore split, baris ini membuat set dataset tes dengan memilih baris yang tidak termasuk dalam dataset training. Di sini negatif df underscore split memilih semua indeks baris yang tidak ada di df underscore split. Jadi, setelah menjalankan kode ini, kita akan memiliki dua dataset, yaitu training yang berisi 80% dari total baris dari data asli df, dan tes
yang berisi 20% sisanya. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya bagian selanjutnya yaitunya LDA, Linear Discriminant Analysis. Nah, di sini saya menggunakan variabel Response Crime Rate dengan kumpulan data yang digunakan yaitunya data trend. Nah, pada bagian pertama itu kita dari outputan kita mencocokkan apakah variabel respon yang digunakan apakah sesuai dengan model yang diharapkan. Lalu pada bagian ini outputnya juga menunjukkan gimana sih probabilitas sebelumnya dari kelompok atau kelas yang merupakan probabilitas setiap kelas sebelum data dipertimbangkan. Nah, dalam hal ini probabilitas prior dari kedua kelompok adalah 0,4851485 dan 0,5148515. Itu dapat dilihat dari outputan yang tersedia. Lalu, bagian selanjutnya dari outputan yaitunya adanya group means. Nah, di mana ini menunjukkan rata-rata kelompok dari variabel yang digunakan dalam model itu untuk setiap kelompok secara terpisah. Artinya, kelompok itu dia memberikan informasi tentang sebaran variabel pada masing-masing kelompok. Nah, dapat dilihat pada hasil outputannya. Nah, untuk group means atau rata-ratanya sendiri per kelompoknya ada Indus, Chaos, Nox, RM, Egg, dan Dis. Nah, dia memberikan rata-rata bagaimana kelompok itu bagaimana sebaran dari tiap-tiap kelompok itu. Lalu pada bagian terakhir ini menunjukkan bagaimana koefisien diskriminan linear yang mana ini merupakan kombinasi dari variabel asli yang memaksimalkan pemisahan antar kelompok. Dapat dilihat bahwasanya di sini terdapat satu variabel LD atau terdapat satu diskriminan linear atau LD1. Nah, di mana koefisien untuk variabel Zn, Indus, Chess, Nox, dan masing-masing RM itu adalah min 0,00617, terus 0,01853, terus min 0,194227, dan 17,4343 dan 0,05783. Nah, koefisien ini dapat digunakan untuk menghitung skor diskriminan linear untuk observasi baru dan memprediksi keanggotaan kelasnya. Oke, selanjutnya kita menggunakan, sebelumnya saya sudah mengetikkan kita menggunakan fungsi LDA predict, di mana di sini kita akan membuat prediksi untuk kumpulan data baru tes menggunakan model LDA. Nah, di sini kita menggunakan fungsi LDA. Sebelumnya kita menggunakan fungsi LDA fit yang telah disesuaikan dengan data trend. Yang lalu label kelas di sini itu kita menggunakan label LDA predict kelas yang ditugaskan ke dalam variabel LDA class. Lalu fungsi tersebut di sini terdapat fungsi table yang akan digunakan untuk membuat tabel kontingensi yang menunjukkan jumlah observasi yang diklasifikasikan dengan benar atau salah oleh model LDA, di mana tabel ini memiliki dua garis yang sesuai dengan label kelas sebenarnya 0 dan 1 dan dua kolom sesuai dengan label. Dari outputan yang ditampilkan menunjukkan bahwasannya dari 69 observasi dengan label kelas sebenarnya itu 0, model LDA dengan benar mengklasifikasikan 54 observasi sebagai 0 dan salah mengklasifikasikan 15 observasi sebagai 1. Baris kedua tabel itu menunjukkan bahwa dari 33 observasi dengan label kelas sebenarnya 1, model LDA dengan benar mengklasifikasikan 30 observasi sebagai 1 dan salah mengklasifikasikan 3 observasi sebagai 0. Lalu selanjutnya kita akan mengecek akurasi dari model LDA yang kita gunakan. Nah, di sini menggunakan fungsi akurasi LDA kita akan memprediksi berapa tingkat kejahatan. Nah, di sini sebelumnya terdapat LDA class yang mana ini berfungsi untuk membandingkan nilai prediksi
dengan nilai sebenarnya dengan fungsi test crime rate. Selanjutnya di sini terdapat fungsi min untuk menghitung jumlah rata-rata prediksi yang benar, lalu fungsi round untuk membulatkan hasilnya ke dua tempat desimal, dan hasilnya kemudian dikalikan dengan 100 untuk mencari berapa persentase. Selanjutnya di sini saya menggunakan fungsi print. Nah, di mana fungsi ini berfungsi untuk mencetak berapa akurasi dari model LDA yang digunakan. Nah, dari outputan yang ditampilkan, akurasi dari model LDA yaitunya 82%, yang artinya model LDA memprediksi tingkat kejahatan sebanyak 82% secara tepat. Selanjutnya di sini untuk mengecek tingkat keeroran kita menggunakan fungsi print untuk mencetak berapa tingkat keeroran. Nah, di sini menggunakan 100 akurari LDA untuk menghitung selisih antara 100 dan nilai akurari LDA. Lalu akan dicetak hasilnya. Nah, berdasarkan outputan dari program yang diketik sebelumnya, itu tingkat keerorannya sebesar test error adalah 18%. Nah, di mana outputan menunjukkan bahwa kesalahannya 18%, yang artinya dari sini keakuratannya adalah 82%. Sebelumnya dari hasil keakuratannya itu dari 100 dikurang 18, yang mana 18 ini tingkat keeroran dari model LDA yang kita gunakan.